Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi setelah beberapa hari saya break untuk mengupload video. Nah, pada video kali ini saya ingin membagikan cara untuk melakukan registrasi pada aplikasi ePuslu yang baru, atau aplikasi ePuslu versi 3 tahun 2024. Nah, di sini kita langsung saja teman-teman. Pertama-tama itu harus registrasi dulu, karena teman-teman tidak bisa langsung login menggunakan user yang tahun sebelumnya, tahun 2023, karena sudah tidak terpakai lagi. Nah, teman-teman, langkah yang pertama itu harus mengecek dulu nomor atau NIK atau NIP teman-teman. Nah, teman-teman masukkan NIP teman-teman, kemudian teman-teman periksa nomor. Jika teman-teman melihat nanti pada saat pemeriksaan nomor keterangannya seperti ini, nomor belum terdaftar, silahkan kontak admin provinsi. Itu berarti NIP-nya teman-teman atau datanya teman-teman itu ada yang salah atau belum diupdate, belum diinput di database di tingkat admin provinsi, sehingga teman-teman harus menghubungi admin provinsi bahwa apakah NIP-nya salah atau NIP-nya tidak sesuai, dan teman-teman harus mengirimkan NIP teman-teman yang benar sehingga bisa diperbaiki datanya di tingkat provinsi. Nah, jika NIP-nya teman-teman sudah sesuai, maka nanti pada saat teman-teman melakukan pemeriksaan nomor, itu akan muncul data seperti ini teman-teman. Ada 5 poin yang harus teman-teman isi. Di sini nanti akan ada database-nya teman-teman yang sudah diupload di tingkat admin provinsi, yaitu nama lengkap teman-teman. Jika teman-teman merasa namanya sudah benar, maka tinggal lanjut saja. Apabila salah, teman-teman boleh mengganti namanya. Nah, kemudian teman-teman yang harus diisi lagi itu adalah email. Di sini adalah email template, teman-teman ganti lagi dengan emailnya teman-teman. Kemudian jenis kelamin, di sini saya contoh salah satu penyuluh, misalnya perempuan. Kemudian apakah teman-teman itu penyuluh provinsi? Karena teman-teman misalnya penyuluh kabupaten, nanti di sini sudah otomatis karena dari admin provinsi itu sudah membagi penyuluh provinsi, kabupaten maupun penyuluh BPP. Jadi nanti teman-teman lihat di sini, kalau memang masih salah juga silahkan menghubungi admin provinsi. Kemudian teman-teman juga harus memastikan mengisi nomor HP yang benar. Kemudian tempat lahir, kita isi saja misalnya di sini apa ya, bunga lah, tempat lahirnya Desa Bunga misalnya. Kemudian teman-teman harus mengisi tanggal lahir juga, kita misalnya saja isi 00 saja sebagai contoh. Kemudian ada status pendidikan, misalnya S1 teman-teman isi. Kemudian nomor induk kependudukan, teman-teman memastikan bahwa nomor induk kependudukan ini sudah sesuai. Jika belum sesuai, kembali lagi teman-teman harus menghubungi admin provinsi untuk memperbaikinya. Kemudian status di sini sudah jelas PNS. Kalau di sini P3K, berarti mungkin ada kesalahan dari penginputan di tingkat admin provinsi. Nah, jika teman-teman sudah memastikan data ini sudah benar untuk data pribadi, teman-teman bisa melanjutkan ke data berikutnya, yaitu data penyuluh, dengan melakukan klik pada menu selanjutnya. Nah, oke teman-teman, ini sudah masuk di menu selanjutnya, data penyuluh. Teman-teman mengisi lagi NIP. Kemudian tahun pengangkatan. Tahun pengangkatan ini teman-teman isi tahun pengangkatan menjadi PNS. Misalnya tahun 2021. Kemudian untuk provinsinya ini sudah sesuai provinsinya teman-teman. Tidak mungkin salah kalau untuk provinsi. Kemudian pilih kategori jabatan fungsional, apakah keahlian atau keterampilan. Misalnya keahlian. Kemudian nama jabatan fungsional teman-teman pilih misalnya jabatan ahli pertama. Golongan misalnya 3A ya. Kalau pertama kan ada 2, 3A dan 3B. Kemudian wilayah binaan. Nah, di wilayah binaan ini teman-teman isi, karena di sini contohnya penyuluh kabupaten, maka penyuluh provinsi, maka wilayah binaannya tingkat kabupaten. Jika teman-teman penyuluh tingkat kabupaten, maka wilayah binaannya adalah tingkat kecamatan atau BPP. Jika teman-teman di
penyuluh BPP, maka wilayah binaannya di sini adalah tingkat desa. Nah, wilayah binaannya di sini untuk penyuluh di tingkat BPP itu harus diisi memang sesuai. Misalnya kalau ada 3 diisi 3, ada 5 diisi 5. Pokoknya sesuai dengan wilayah binaannya teman-teman. Nah, jika sudah selesai data ini diisi, maka teman-teman silahkan lanjut lagi ke pengisian data berikutnya, yaitu data kelompok binaan. Nah, pada data kelompok binaan, di sini teman-teman wajib mengisi minimal 5 anggota Poktan. Misalnya Poktan Maju Mandiri. Kemudian lokasi desanya teman-teman pilih. Lokasi desa ini akan menyesuaikan, biasanya menyesuaikan dengan lokasi binaannya teman-teman tadi. Nah, tetapi kalau misalnya lokasi desanya belum ada, teman-teman bisa langsung saja klik di sini mengetik sesuai dengan lokasi binaannya teman-teman. Jika lokasi binaannya juga mungkin lokasi desanya juga tidak ada, teman-teman bisa menghubungi admin provinsi untuk dikoordinasikan bagaimana agar desanya teman-teman itu bisa dimasukkan di data. Nah, untuk lokasi desa di sini teman-teman harus mengisi, misalnya desanya desa ini yang pertama teman-teman Holo. Nah, apabila lokasi desanya tidak ada, teman-teman bisa berkoordinasi dengan admin provinsi untuk dikonsultasikan lagi dengan admin pusat untuk menambahkan desa teman-teman. Karena data ini diambil dari data Simluhtan, sehingga mungkin desanya teman-teman itu masih baru atau belum terdaftar di Simluhtan, sehingga bisa didaftarkan di Simluhtan dan mungkin datanya juga bisa dimasukkan di database di aplikasi ePuslu ini. Nah, jumlah anggota juga teman-teman harus masukkan, misalnya ada 10. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan kelompok? Teman-teman tinggal tulis lagi di sini, tinggal ketik saja tambahkan kelompok. Maka untuk kelompok kedua, data kelompok kedua harus teman-teman isi lagi. Misalnya Jaya Tani. Kemudian lokasi desanya juga teman-teman harus isi. Begitu juga dengan jumlah anggotanya. Nah, kurang lebih teman-teman sampai 5 minimal. Nah, setelah data kelompok binaan ini diisi, kemudian dilanjutkan dengan data pengisian data rekening bank. Nah, ini harus diisi juga teman-teman apabila sudah ditambahkan. Kalau ada kolom merah berarti harus diisi. Misalnya ini Jaya Tani. Kemudian lokasi desanya, jumlah anggotanya 12. Kemudian klik lanjut. Nah, kalau sudah bisa, ini pada menu pengisian data rekening bank harus diisi juga. Harus diperhatikan nama banknya, karena ini adalah untuk penerimaan BOP, maka nama bank penerima BOP yaitu Bank BRI. Kemudian nomor rekeningnya diisi harus benar, misalnya saja begini, kasih contoh. Kemudian nama rekening misalnya. Ini sebagai contoh teman-teman, nanti teman-teman sesuaikan saja. Jika sudah merasa nomor rekening dan nama bank dan nama pemilik sudah sesuai, ini harus diperhatikan dengan jelas karena tidak ada lagi menu edit pada menu data rekening ini. Jadi jangan sampai salah. Kemudian lanjut di pengisian data terakhir, yaitu data pengguna. Nah, data pengguna di sini adalah data untuk username dan kata sandinya. Teman-teman silahkan diisi kata sandi dan usahakan kata sandinya ini diingat. Kemudian konfirmasi kata sandi. Nah, jika sudah selesai teman-teman bisa klik langsung buat akun. Cuma karena di sini saya menggunakan datanya orang, jadi saya tidak akan untuk melanjutkan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk langkah-langkah registrasi. Jadi poin-poin yang penting di sini yaitu adalah pada saat pengisian data nomor induk kependudukan, kemudian tempat lahir, ini merupakan data-data yang memang
harus diisi, tapi yang paling penting adalah data nomor telepon karena ini merupakan nanti data yang akan digunakan untuk pengisian pulsa data, kemudian data ini nomor rekening. Karena itu nanti bisa juga akan digunakan untuk data pembayaran BOP. Nah, kurang lebih seperti teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.